Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pesan Suara. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak lagi terjepit di tengah-tengah dua dunia? Di satu sisi lo harus ngurusin hidup lo sendiri, kerja keras buat karir dan ngejar impian. Tapi di sisi lain lo juga harus mikirin orang tua dan anak-anak yang butuh perhatian dan biaya. Kalau iya, selamat datang di dunia generasi sandwich. Yap, generasi sandwich. Topik yang cukup serius dan sangat relevan bagi banyak orang, terutama buat para generasi milenial dan Gen Z. Bahkan mungkin masih relevan buat generasi sebelumnya juga. Tapi tenang, di video kali ini kita akan kupas tuntas apa itu generasi sandwich, permasalahan, dan yang paling penting, gimana cara keluar dari masalah yang sering bikin kepala pusing tujuh keliling. Oke, sebelumnya kita mulai dari ngejawab pertanyaan, apa itu generasi sandwich? Mengutip dari United States Bureau of the Census, generasi sandwich adalah orang-orang yang mendapati diri mereka merawat orang tua yang sudah lanjut usia, sementara juga merawat anak-anak mereka sendiri. Merawat yang dimaksud di sini bukan cuma ngejagain atau nemenin dalam kesehariannya, tapi lebih spesifik ini soal biayain kebutuhan keluarga orang tua kita, which is bapak, ibu, dan adik kita yang masih sekolah atau belum bekerja. Dan tentunya juga nafkahin keluarga kecil kita sendiri, yakni pasangan dan anak-anak. Jadi ibarat kayak isi sandwich yang dihimpit dengan roti di atas dan di bawahnya. Di Indonesia sendiri, angka para sandwich ini pada tahun 2020 mencapai angka 71 juta penduduk menurut Badan Pusat Statistik. Ya mungkin lo yang pada datang ke sini karena termasuk orang yang 71 juta itu. Nah, menjadi generasi sandwich tentunya bukan hal yang berjalan tanpa permasalahan, nggak mudah. Justru akan banyak permasalahan yang bakal dihadapi bagi para generasi sandwich ini. Di antaranya adalah tekanan emosional, stres, mental, masalah manajemen waktu, masalah kesulitan ngejaga kesehatan fisik dan mental, kesulitan dalam perencanaan masa depan, masalah soal ngejar mimpi, dan ada satu lagi masalah yang menurut gue paling utama. Apa itu? Ya, masalah finansial. Kalau kita bicara soal waktu buat ngurusin orang tua, itu bisa kita delegasiin ke orang lain. Kita bisa bayar orang lain buat ngurusin orang tua kita. Karena kita harus kerja cari uang buat menuhin kebutuhan dua keluarga. Jadi nggak mungkin waktu kita sepenuhnya bisa kita pakai buat ngurusin orang tua aja. Maka penting soal pendelegasian ini. Tapi masalahnya apa? Ya betul, asal ada uangnya. Kalau soal tekanan emosional, stres mental, banyak kita lihat di sekitar kita itu juga karena soal finansialnya. Gimana caranya nyukupin kebutuhan dua keluarga dengan uang yang mereka punya. Dimana biaya kebutuhan dua keluarga itu lebih besar dari upah minimum provinsi atau kota. Nah, kebanyakan itu yang bikin stres bagi para sandwich ini. Kalau bicara soal kesulitan dalam perencanaan masa depan, ini sama juga dengan yang gue udah sebutin sebelumnya. Kalau kebutuhan dua keluarga lebih besar atau minimal sama dengan penghasilannya per bulan, ya jadi bingung mau manage-nya gimana. Maka perencanaan yang paling mungkin adalah gimana caranya buat penghasilan per bulannya itu lebih besar dari kebutuhan dua keluarga. Itu dulu yang harus dilakuin dalam waktu dekat. Baru deh lo rencanain masa depan lo. Kalau soal masalah ngejar mimpi, gue mau bilang kalau terkadang ada hal yang harus dikorbankan untuk suatu nilai. Soal impian, gue nggak nyuruh lo untuk bunuh mimpi-mimpi lo. Tapi yang mau gue bilang di sini adalah untuk nunda sementara mimpi-mimpi lo. Ada kuadran-kuadran dalam skala prioritas. Kita buat aja garis begini dan begini. Di sini kuadran penting dan mendesak. Di sini penting tapi tidak mendesak. Di sebelah sini tidak penting tapi mendesak. Dan ini tidak penting dan tidak mendesak. Nah, nyukupin kebutuhan dua keluarga itu masuk ke prioritas yang ini, yang penting dan mendesak. Sedangkan ngejar mimpi itu masuk ke prioritas yang ini, penting tapi tidak mendesak. Artinya ya mau nggak mau ada hal yang harus kita korbankan sementara waktu. Kecuali kalau lo bisa lakuin itu barengan ya it's okay. Tapi kalau lo kewalahan ngelakuin semuanya bareng-bareng, ya gue saranin untuk tunda dulu sementara sampai lo agak sedikit longgar. Baru deh lo kejar lagi impian lo itu. Nah sekarang kita masuk ke masalah utama, masalah finansial. Banyak yang bilang kalau jadi generasi sandwich itu harus pinter manage uang. Betul, gue setuju. Tapi gini, kalau misalnya penghasilan kita cuma sedikit dan bahkan secara hitungan nggak cukup buat biayain kebutuhan dua keluarga, pastinya manage uang bakal menjadi hal yang nggak sederhana itu. Balik lagi, kalau kondisinya kebutuhan dua keluarga lebih besar dari penghasilan per bulannya, maka fokusnya seharusnya adalah bukan di manage uangnya, tapi adalah cari income tambahan.
Terus gimana caranya biar kita dapat income tambahan? Nah, beberapa rekomendasi yang barangkali bisa lo lakuin buat cari income tambahan di samping kerjaan utama lo. Pertama, freelance atau kerjaan paruh waktu. Buat lo yang punya keterampilan atau keahlian tertentu, lo bisa coba buat kerja sebagai freelancer. Ada bidang-bidang pekerjaan yang bisa lo kerjain secara remote dan fleksibel, jadi nggak ganggu kerjaan utama lo. Misal, kalau lo jago desain grafis, bisa banget buat nawarin jasa desain kepada bisnis kecil atau startup. Atau kalau lo suka nulis, coba jadi penulis lepas atau content writer. Kalau lo jago pemasaran, coba jadi digital marketer, dan masih banyak lagi skill lain yang bisa lo monetisasi. Sekarang ini banyak banget platform yang bisa lo manfaatin buat nawarin skill yang lo punya. Website seperti Freelancer, Upwork memungkinkan lo untuk ngejual jasa yang sesuai dengan kemampuan lo. Lo bisa mulai dengan proyek kecil, dan seiring waktu reputasi lo bakal berkembang. Nah, ini cara yang bagus banget buat dapetin income tambahan di samping kerjaan utama kita. Kedua, bisnis online. Salah satu cara yang cukup populer dan fleksibel adalah dengan berjualan online. Lo bisa mulai dengan dropshipping, di mana lo ngejual produk orang lain tanpa perlu stok barang. Atau lo bisa jualan di platform seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee, yang saat ini cukup mendukung pedagang kecil buat berkembang. Yang menarik dari bisnis online adalah lo bisa ngejalaninya dari mana aja dan lebih fleksibel dalam hal waktu. Ketiga, driver online. Kalau lo punya kendaraan, kenapa nggak coba jadi driver online? Jadi driver di aplikasi seperti Gojek, Grab, atau Maxim jadi pilihan yang fleksibel dan memungkinkan lo untuk dapetin uang tambahan kapan aja. Kelebihannya, lo nggak terikat jam kerja dan bisa menyesuaikan waktu kerja sesuai dengan kerjaan utama lo. Keempat, monetisasi konten. Kalau lo suka berbagi pengetahuan atau hobi, coba deh buat channel YouTube, podcast, atau akun TikTok yang bisa ngehibur atau memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan audiens yang berkembang, lo bisa dapetin penghasilan dari iklan, endorsement, atau bahkan donasi dari penggemar. Misal, kalau lo suka masak, lo bisa buat video resep masakan dan upload di YouTube. Seiring waktu, kalau video lo banyak ditonton, lo bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense. Selain itu, kalau lo punya banyak pengikut, bisa juga malah membuka peluang kerjasama dengan merek yang relevan. Setelah banyak contoh-contoh yang udah gue sebutin ini, jadi nggak ada yang nggak mungkin dalam mencari income tambahan. Tapi tentu ada harga yang harus dibayar untuk dapetinnya. Lo harus kerja lebih keras dari sebelumnya. Kalau sebelumnya lo bekerja 9 to 5 atau 8 jam sehari di kerjaan utama lo, maka sekarang lo harus tambah jam kerja lo, misal jadi 12 atau 14 jam sehari, buat cari income tambahan. Capek? Pasti. Maka gue bilang tadi, ada harga yang harus dibayar buat dapetinnya. Dan karena yang kita punya adalah waktu, maka waktu itu yang coba kita konversi jadi income. Seperti kata pepatah, time is money. Waktu adalah uang. Satu lagi yang mau gue sampein di sini, kalau lo belum punya skill-skill buat pekerjaan-pekerjaan yang gue sebutin tadi, maka lakuin yang namanya investasi leher ke atas. Sisihkan waktu yang lo punya buat pelajari skill yang lo perluin buat cari income tambahan itu. Lo bisa belajar dari YouTube, video-video yang bisa nambah skill lo secara gratis. Entah itu script writing, desain grafis, video editing, digital marketing, dan lain-lain. Bisa juga dari buku atau artikel. Intinya, jangan nyerah kalau lo sekarang belum punya skill-skill itu. Semua bisa dipelajari asal ada kemauan. Nah, setelah itu semua, lo bisa deh mulai dengan keahlian yang lo punya buat jual produk atau jasa secara online. Kuncinya adalah konsistensi, kreatif, dan disiplin. Semakin banyak cara lo mencari peluang, semakin besar kemungkinan lo untuk ngurangin tekanan finansial yang dirasakan. So, kalau lo lagi terjepit di posisi generasi sandwich, ingat selalu ada jalan keluar. Mulailah dari hal-hal kecil, kelola keuangan dengan bijak, dan eksplorasi peluang yang ada buat dapetin income tambahan. Dengan gitu, lo bisa lebih siap menghadapi masa depan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan fisik dan mental lo, dan juga jangan lupa beribadah. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa ngasih insight buat gimana caranya keluar dari generasi sandwich ini. Kalau lo ada pengalaman, tips, atau cara yang lain buat keluar dari generasi sandwich, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan hidupin lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan video-video menarik gue selanjutnya. Oke, gue Rian Pesawat Suara. See you on the next video.